Assalamualaikum sahabat Pak Juma, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channel Pak Juma, channel yang membahas materi pembelajaran bereferensi ilmiah. Semoga sahabat Pak Juma di sana dalam keadaan sehat ya, amin. Sahabat Pak Juma, jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat dari video kali ini ya. Mari kita mulai. Pertama-tama, Pak Juma akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran kali ini. Ya, sahabat Pak Juma diharapkan mampu menjelaskan struktur IP address, dapat melakukan konversi angka biner 8 bit, desimal, heksadesimal, dan ketiga mampu juga menjelaskan tentang network ID, host ID, broadcast ID, IP valid. Yang keempat, sahabat Pak Juma mampu menentukan kelas IP address. Lalu berikutnya tujuannya adalah menjelaskan IP public dan IP private. Kita lihat dari struktur IP address ya. Sahabat Pak Juma nanti dapat melihat ya, bahwa IP address itu adalah angka biner sepanjang 32 bit ya. Lalu dari 32 bit itu terbagi menjadi 4 oktet ya. Setiap satu oktet ada 8 bit ya. 4 oktet tersebut dapat didesain dalam desimal, dipisahkan dengan tanda titik atau menjadi format desimal. 32 bit itu ya terbagi menjadi dua bagian, network dan host. Perbandingan porsi network dan host tergantung dari subnet mask yang dipakai dalam jaringan. Kalau sahabat Pak Juma lihat ya, tadi dalam strukturnya ada 4 oktet ya. Ada 4 oktet. Bisa dilihat ini oktet pertama ya. Oktet pertama ya, ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Disampaikan juga dot desimal yaitu 192.168.10.1. Nah, ini ya jika disampaikan dalam bentuk 32 bit seperti ini. Pada oktet pertama ada 11000000. Kalau oktet 2 desimalnya 168 itu 10101000. Sedangkan oktet ketiga 10 ya 00001010. Dan oktet keempat adalah 1 ya, binernya adalah 00000001 ya. 192.168.10 oktet 1 dan oktet 2 serta oktet 3 adalah network bit. Jadi ada 24 network. Dari mana 24-nya? Ini tadi dari angka 1100 sampai 10 sampai 1010 ini. Ini jumlahnya adalah 8 tambah 8 tambah 8, akhirnya ada 24. Ya, di total menjadi 24 network bit. Sedangkan oktet keempat ini adalah yang angka desimalnya adalah 1, ini hanya ada 1 ya host bit. Ya, tetap ini adalah 8 host bit ya. Oktet keempat hanya pada oktet 4 ini yaitu host bitnya. Berapa jumlahnya? 8 bit. Ya, sekali lagi oktet ini adalah 8 bit. Bisa juga disebut 1 byte. Ya, 1 byte. Ya,
total semuanya ya, oktet 1, oktet 2, oktet 3 dan oktet 4 adalah 32 bit. Nah, ya. Gimana sahabat Pak Jumba? Cukup mudah ya? Biner ke desimal. Ya. 1 oktet sama dengan 1 byte sama dengan 8 bit. Setiap 8 bit ini jika kita konversi dalam bentuk desimal, bisa sahabat Pak Jumba lihat contohnya ya. Ini kita harus pahami dulu untuk biner ke desimal, yaitu sahabat Pak Jumba harus memahami angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128 yang ini didapat dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 7. Jadi untuk konversi bilangan biner ke desimal, sahabat Pak Jumba harus hafal dulu angka-angka ini ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Gimana? Sudah paham? Sudah ingat belum? Oke. Kita contoh ya. Contohnya gini. Ada angka 170 ya. Sahabat Pak Jumba dapat melihat angka 170 ini penjumlahan berapa saja dari angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oke, ternyata didapatkan angka 128 tambah 32 tambah 8 tambah 2. Akhirnya berjumlah 170. Karena kita mainnya ada 8 bit ya, sahabat Pak Jumba harus menuliskan bahwa angka 128 ya yang berada pada bit ke-8 harus dituliskan ya dengan angka 1. Sedangkan pada bit ke-7 ya, bit ke-7 ini yang berjumlah 64 tidak ada dalam penjumlahan ini, kita kasih 0 ya. Kita kasih 0. Lalu ternyata penjumlahan 170 ya. Ternyata penjumlahan 170 ini ada menggunakan angka 32 sehingga kita kasih angka 1. Angka 16 digunakan atau tidak? Ternyata tidak. Maka kita kasih angka 0. Kalau angka 8 digunakan atau tidak? Oh, ternyata digunakan. Maka kita kasih ya, kita berikan angka 1 pada bit keempat ini. Kalau angka 6 ya, kalau angka 4 pada bit ketiga termasuk dalam penjumlahan 170? Ternyata tidak. Maka kita kasih 0. Lalu angka 2 pada bit kedua itu karena ada dalam penjumlahan 170 ini, maka kita kasih angka 1. Angka 0 yang pada bit 1 tidak digunakan, maka kita kasih angka 0. Akhirnya ya, biner ke desimal untuk angka 170 adalah 1 0 1 0 1 0 1 0. Gimana sahabat Pak Jumba untuk biner ke desimal? Sahabat Pak Jumba sudah memahami atau belum? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Untuk heksadesimal ke biner, jadi sahabat Pak Jumba harus tahu dulu nih mengenai angka-angkanya ya, simbol-simbolnya. Pastinya dari angka 0 sampai 9, lalu ada angka 10 sampai 15. Hanya saja untuk angka 10 kita berikan simbol dengan huruf A, 11B, C adalah 12, D 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Ini ada contoh heksadesimal 00000 sampai dengan F. Gimana sahabat Pak Jumba? Cukup mudah ya. Yang pastinya sahabat Pak Jumba harus memahami huruf A, B, C, D sampai F, dan konversi dari A ini adalah 10, F adalah 15. Itu saja untuk heksadesimal. Sedangkan untuk desimal ke biner
Nah, ini tadi sebenarnya dari biner ke desimal sudah kita bahas juga. Hanya mengulang saja. 204 ya. 204 ini dari mana? Oke, kita lihat bahwa penjumlahan 204 ini dari angka-angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Mana saja angka-angka yang digunakan? Kita lihat. Ternyata angka 128, angka 64, dan angka 8 serta angka 4 itu menentukan jumlahnya sebesar 204. Sehingga masing-masing bit ini bit 1, 2, 3, 4, 6, bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang digunakan adalah hanya bit 8, bit 7, bit 4, dan bit 3 ya, sehingga angka yang memang ada termasuk dalam penjumlahan 204 ini kita kasih angka 1, 64 1 juga, 32 0, 16 0, 8 juga 1, 41 2 0 1 0. Cukup mudah ya sahabat Pajuma. Bisa kita lanjut ya. Oke. Nah, ini kita belajar juga memahami tentang host, network, broadcast address. Kalau host address ini sahabat Pajuma yang perlu sahabat Pajuma pahami bahwa adalah suatu IP address yang diberikan ke sebuah host atau klien atau pengguna dalam suatu network ya. Kalau network address ini adalah IP address yang menunjukkan sebuah network ya, menunjukkan alamat suatu network ya. Kalau semua network ya, semua host dalam network yang sama memiliki network address yang sama juga ya. Dan yang perlu sahabat Pajuma pahami kembali, pada porsi host address ini bernilai 0 ya. Defaultnya semua bit ya, standarnya adalah 0. Kalau broadcast address yaitu IP address spesial yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang ada dalam suatu jaringan ya atau network tersebut. Kita lihat. Oh ya, jangan lupa sahabat Pajuma untuk broadcast address itu bernilai 1 ya. Porsi host address ini bernilai 1, itu yang perlu sahabat Pajuma ketahui. Contoh kita lihat pada 172.16.471/24 bahwa network addressnya adalah 172.16.4.0 ya, karena dari aturan ini ya bernilai 0. Broadcast addressnya adalah 172.16.4.255. Nah, bernilai 1 yaitu 255. Ingat, 255 dapatnya dari mana ya, yaitu dari 8 bit yang bernilai 1 semua. Jika dijumlahkan angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 jumlahnya adalah 255. Nah, oke. Gimana sahabat Pajuma untuk host, network address, broadcast address? Pasti insya Allah bisa dipahamkan ya. Oke. Nah, ini contohnya sahabat Pajuma bisa lihat bahwa pada IP 172.16.4.71/24 ini sahabat Pajuma bisa lihat ya bahwa host addressnya adalah 71 ya. Host address alamat hostnya, usernya yaitu 71. Kalau network addressnya adalah 0 ya, karena semua host bit di set 0 ya, defaultnya ya. Kalau untuk broadcast addressnya adalah 255 karena semua host bitnya ya, host bitnya di set 1. Ya, cukup mudah ya sahabat Pajuma. Nah, ini kita coba lihat lagi tentang IP valid ya. Valid rank IP ini adalah sekumpulan IP address yang dalam sebuah jaringan atau network diberikan kepada suatu host ya. Ya, sebuah host diberikan. Nah, valid rank IP ini berada di antara network address plus 1 ya, aturannya nih sahabat Pajuma, dan broadcast addressnya -1.
Kita lihat contohnya, yaitu 192.168.52.130/24. Kalau sahabat Pak Juma, jumlah bitnya adalah, ya, jumlah bit networknya itu 25, ya. Ingat, IP versi 4 itu kita 32 bit. Jadi karena di sini ya disampaikan bahwa adanya /25, maka sudah terpakai 25 ini sebagai bit network. Nah, jadi sisanya adalah 32 dikurang 25, 7, ya. Jadi ada 7 bit hostnya. Dan sahabat Pak Juma harus tahu juga, dalam penghitungan menentukan hostnya ada rumus yang sahabat Pak Juma harus pahami, yang harus hafal juga. 2 pangkat N dikurang 2. N ini adalah jumlah bit hostnya. Tadi sahabat Pak Juma lihat bahwa bit hostnya adalah 7. Oke, 7 ya. Kalau kita masukkan ke rumusnya, 2 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 126. Ya, 2 pangkat 7, 128 dikurang 2 akhirnya berjumlah 126. Ya. Jadi network address-nya berapa? Nah, karena sudah disampaikan ini dengan /25, maka diawali dari 25. Maksudnya 25 apa? Kita lihat nih ya di bagian sini. Tadi kita sudah sampaikan bahwa bit IP versi 4 itu 32 bit. Nah, untuk octet pertama, 2 dan 3 ini berjumlahnya 24. Nah, 24 bagaimana agar totalnya 21? Maka perlu penambahan angka 1 lagi, yaitu angka 1 pada oktet keempat, ya. Maka diambillah angka 1 lagi, ya, ditambahkan angka 1 lagi, sehingga terciptalah angka 1 0 0 0 0 0 0, ya. Jadi nolnya ada 7, satunya 1, sehingga jika dibuatkan desimalnya untuk angka ini adalah 128. Ya, jadi untuk network address-nya diawali dari 128. Sedangkan broadcast address-nya tetap sama ya, dari 255 dengan binernya 11111111. Itu dia. Lalu valid rank IP berapa? Ini tadi dengan aturan +1 dari network address, broadcast address -1, maka didapatlah bahwa valid rank IP-nya adalah 192.168.52.129. Lalu sampai 192.168.52.254. Cukup mudah ya sahabat Pak Juma. Mari kita lanjut lagi. Nah, ini kelas-kelas IP address sahabat Pak Juma cukup, kita di sini hanya coba membahas kelas A, B, C. Jadi sahabat Pak Juma yang perlu sahabat Pak Juma ketahui, pada kelas A ini bit pertamanya ya dari byte pertama bernilai 0, sehingga ya rentang IP-nya itu dari 0000 ya sampai dengan 0111 ya, sehingga yang sahabat Pak Juma perlu lihat ini nih ya, 0000 sampai dengan 127 sampai 255 255 255. Ini dalam bentuk desimal ya. Itu yang sahabat Pak Juma perlu ketahui ya. Lalu untuk kelas B-nya ya, 2 bit pertama dari byte pertama ya, dari output pertama itu 10 ya, sehingga jumlahnya adalah 128. Lalu untuk rank maksimalnya adalah 10, sisanya adalah 1111 ya sampai akhir ya. Sehingga yang sahabat Pak Juma harus ketahui bahwa kelas B ini memiliki rentang 128.0.0.0 sampai dengan 191.255.255.255. Nih ya, sahabat Pak Juma harus tahu ya. Sedangkan untuk kelas C, 3 bit pertama dari byte pertama bernilai 110 ya. Sisanya untuk rentangnya adalah yang berikutnya adalah 110, sisanya 111 semua ya.
Nih kalau gambarannya sahabat Pak Jukma bisa lihat 192.0.0.0 sampai dengan 223, 255, 255, 255. Nah, itu sahabat Pak Jukma. Lanjut lagi ya. Oke. Ya, ini gambaran rangkumannya bahwa dalam kelas A ya, dari rank outlet-nya adalah 1 sampai 127 ya, kelas B 128 191, C ini 192 sampai 223 ya. Untuk porsi network dan hostnya, networknya 1, hostnya 3. Kalau kelas B networknya 2, hostnya 2. Kalau kelas C networknya 3, hostnya 1. Ini default subnet max-nya yaitu 255. Kalau kelas B 255, 255, dan kelas C adalah 255, 255, 255 dengan prefix lainnya, yaitu kalau yang kelas A ini /8, kelas B adalah 16, kelas C adalah 24. Sehingga host per network pada /28 sampai 16 juta sekian. Kalau untuk kelas B 65 ribuan, ya kelas C hanya 254 host. Nah, ya. Jadi sahabat Pak Juma, bahwa blok IP address yang mengacu pada kelas A, B, C biasa disebut dengan kelas full addressing ya. Dan untuk kelas address ya, di mana penggunaan IP address dalam network disesuaikan dengan jumlah anggota host yang dibutuhkan ya, disesuaikan. Jika memang butuhnya 254 host, maka pakai /24. Kalau kurang di bawahnya berarti tidak 24. Gitu sahabat Pak Juma ya. Lanjut lagi, ini IP private dan IP public. Jadi berdasarkan RFC 1918 bahwa public IP address adalah IP yang digunakan untuk memberi nomor komputer yang tersambung ke jaringan eksternal. Jadi istilahnya ada terkoneksi dengan internet ya. Dan IP address public ini bersifat unik, tidak dimiliki satu user atau host satu saja ya. Lalu kalau pada IP private, yaitu yang berada atau tersambung dalam lingkungan tertentu saja ya. Ini contohnya misalkan IP private-nya IP lokal lah, IP lokal biasanya IP lokal ya, untuk jaringan tertentu saja. Misalkan suatu lab A, lab B, lab C itu pastinya menggunakan IP private. Nah, kalau kita yang kalau seandainya IP public ini, kalau kita mencoba melakukan ingin mempublishkan, misalkan kita ingin ya ini kita lihat ya. Sebagian besar host IP address merupakan IP address public yang didesain untuk network yang dapat terhubung internet ya. Sudah jelas ya, IP public itu yang sudah terkonek ke internet. Nah, kalau private address ini untuk keperluan tertentu saja, terbatas ya, dan tidak memerlukan koneksi internet. Nah, ini kalau kalian sahabat Pak Juma lihat bahwa blok IP address-nya untuk kelas A 10.00 ya /28 ya, subnetnya ini 10.255. Oh, ini rentangnya ya. Ya, untuk blok IP address private-nya sahabat Pak Juma bisa lihat bahwa untuk kelas A ini di awal dari 10, ini kelas B ini 172.16, kalau kelas C 192.168 ya, ini rentangnya ini sampai yang ini bagian rentangnya, kalau ini adalah bagian awalnya ya, awalnya ini nanti bisa diganti. Nah, IP address private ini ya tidak bebas mengakses internet, jadi tidak langsung bisa akses internet, jadi butuh suatu service yang namanya NAT, Network Address Translation ya. Jadi suatu teknik untuk suatu layanan ya, suatu service pada jaringan komputer untuk bisa internetan. Jadi kita perlu namanya layanan NAT.
Nah ini ya sahabat Pak Juma harus tahu juga masing-masing IP address yang tadi sudah kita bahas ya, rentang-rentangnya ya. Kelas A ini /8, kelas B /12, kelas C ini /16. Oke, sekian sahabat Pak Juma untuk materi pembahasan kali ini. Sahabat Pak Juma jangan khawatir jika belum paham, insya Allah akan diberikan pemahaman ya. Jadi tetap terus belajar, jaga kesehatan, dan tidak lupa selalu berdoa ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.